Hari ini ada dua warga masyarakat desa Sangsit yang berhasil aku rekam detik-detik akhir di bumi ini. Dan keduanya ini itu upacaranya berbeda. Yang pertama itu dikubur dan yang kedua itu diabukan. Dan di sini kita akan ungkap kenapa almarhum itu bisa meninggal. Jadi hari ini yang meninggal itulah Ketut Putraka, umurnya 66 tahun dan rumahnya berada di belakang saya ini ya. Jadi jalannya ini agak sedikit turunan gitu guys, agak sedikit lumayan tajam dan ada tangganya juga. Dan katanya almarhum belum dibersihkan atau dimandikan. Yuk kita coba masuk ke dalam. Dan inilah persiapan sebelum umat Hindu yang meninggal dunia itu dibersihkan. Ada yang namanya banten, ada yang namanya tikah, dan juga ada bambu yang sudah dirakit. Jadi bambu ini tempat alasnya almarhum. Di atas meja ini itu ada yang namanya fotonya almarhum, ada dupa, ada api yang terus menyala, ada kopi, air, makanan, dan lain sebagainya. Jadi umat Hindu yang ada di Bali itu beranggapan bahwa rohnya almarhum atau atmanya almarhum itu masih ada di rumah. Maka dari itu kesukaan dari almarhum itu disiapkan di tempat ini. Dan yang paling sakralnya di dalam upacara ini itu api atau dupa yang menyala itu tidak boleh mati selama jenazah almarhum itu ada di rumah. Dan yang pastinya makanannya itu diganti setiap hari. Jadi freezernya yang saya tahu katanya sih jam 6 pagi baru dicabut. Ya otomatis almarhum agak sedikit kaku ya, beku. Untungnya almarhum itu dikubur. Kalau almarhum itu diabukan itu akan memakan waktu yang agak sedikit lama. Soalnya almarhum ini itu freezernya dicabut jam 6 pagi. Kalau seperti itu jenazah dari almarhum itu akan kaku, soalnya membeku. Menurut informasi yang saya dapat itu freezernya harus dicabut 8 atau 10 jam sebelum almarhum itu dimandikan. Dan semua anggota keluarga dari pihak almarhum pun memberikan doa terbaik untuk almarhum di hari terakhir itu. Dan beginilah penampakan petinya ya. Almarhum jadi polos ya, kayu semua, tidak ada hiasan seperti itu. Kalau dikubur seperti ini kayaknya sih. Almarhum pun selesai dibersihkan. Jadi semua barang yang digunakan untuk membersihkan almarhum itu juga akan dibawa ke kuburan. Dan datanglah pecalang terbaik dari desa Sangsit. Jadi pecalang ini akan mengamankan perjalanan almarhum menuju ke kuburan agar tidak terjadi yang namanya masalah atau hal-hal yang tidak diinginkan. Sepertinya yang meninggal hari ini atau diupacarakan lebih dari satu ya. Beli, udah nih diupacarakan hari ini. Dua. Banjar apa lagi satu? Banjar biji. Banjar biji. Iya. Oke, siap. Bakar satu, kubur satu. Kuburannya sama? Sama. Oke, siap. Ya, saya dapat informasi bahwa hari ini itu ada dua almarhum yang diupacarakan ya. Yang satunya dikubur dan yang satunya itu dibakar dari Banjar Beji. Nah, yang satunya itu aku nggak tahu ya. Nanti kita lihat aja di kuburan. Nah, karena rumahnya sama gangnya ini agak terlalu sempit, jadi harus hati-hati ya. Coba kalian lihat. Dan akhirnya bisa. Oke. Sebelum kita melewati yang namanya jalan besar, itu ada yang namanya jalan turunan yang agak sedikit tajam. Dan untungnya kita bisa melewati ini. Dan selama proses perjalanan almarhum menuju ke kuburan, kita itu melewati yang namanya Pura Desa Sangsit, perempatan Pasar Desa Sangsit, dan juga Pura Dalam Kaje yang ada di Desa Sangsit. Di mana tempat-tempat sakral ini kita itu harus sembahyang terlebih dahulu. Nah, ini dimaksudkan agar perjalanan almarhum itu berjalan dengan baik. Nah, itulah sakralnya Bali. Capek sekarang, capek. Peluh PDT. Jadi di tengah-tengah sana ya tempat pembakaran ada satu yang mau dibakar hari ini ya. Jadi ada satu dibakar, satu dikubur. Jadi almarhum Ketut Putraka atau upacara yang saya rekam saat ini itu akan dikubur. Nah, yang dibakar itu belum datang ke kuburan. Niki almarhum sakitnya dari tahun 2015 divonis karena beliaunya nggak mau berada, mau puasa, akhirnya semoga dapat tempat yang bagus lah di sana. Dan sekarang semua keluarga almarhum udah meninggalkan almarhum di sini dan dikubur. Dan di samping dari kuburan almarhum itu ada anjing di sampingnya. Aku nggak tahu apa arti dari semua ini. Almarhum yang kedua pun melakukan persiapannya untuk menuju ke kuburan yang ada di sebelah selatan. Di sini saya untungnya bertemu dengan orang baik. Jadi beliau ini itu datang ke kuburan terlebih dahulu dan melihat saya. Dan di saat itu saya diantarkan ke jalan raya untuk merekam detik-detik terakhir almarhum menuju ke kuburan.
Untuk almarhum yang kedua itu atas nama almarhum Ketut Rane. Jadi almarhum ini itu adalah seorang jero mangku dan almarhum ini berasal dari Banjarbeji, Desa Sangsit, dan almarhum berumur sekitaran 71 tahun. Dan almarhum akan diupacarakan secara ngaben niste. Jadi di Bali itu ada tingkatan ngaben ya teman-teman. Yang pertama itu ada Nistaning Utama, dan yang kedua itu ada Madianing Utama, dan yang terakhir ini adalah Utamaning Utama. Yang membedakan tingkatan ngaben itu adalah biaya dan juga jumlah bantennya. Semakin tinggi tingkatan ngabennya, semakin mahal pula biaya yang dikeluarkan. Dan sekarang mereka lagi keliling sebanyak 3 kali ya. Dan yang bikin unik itu adalah foto yang ada di depannya. Ini baru pertama kali saya lihat. Fotonya keren sih, keren. Dan inilah foto almarhum yang saya maksud. Keren banget kan? Gimana kabarnya, Ble? Baik. Berapa gini nih sekarang nih tugasnya nih? Tugasnya Satu ini aja. Kalau sebulan itu berapa berapa almarhum yang paling sedikit yang dibakar lah? sekitar 15. 15. Ya. Paling sedikit tuh sebulan tuh. Ya, Paling banyak berapa kalau sebulan? 20, 25. Lumayan ya. Berarti udah terbiasa banget dah ya menghadapi gini-gini ya. Udah enak kerjaan nih. Kerjaan Hari-hari ini udah biasa. Udah biasa ya. Dan itulah sedikit cerita dari tukang yang mengabukan almarhum yang sering saya lihat. Dan pihak keluarga pun mengucapkan terima kasih banyak kepada warga masyarakat yang sudah mengantarkan almarhum di hari yang terakhir. Di Desa Sangsit tercinta. Sangsit jempol. Balik ke wayang nih, ada wayang nih. No, panasi. Oh, wih. Cuman kopi. Apa man ini? Kena maroko arak aja man. Asal banyak mencute nak mati. Panasi 1, 2, 3, 4. Oh, udah tadi nambah. Rahayu in the sky. Oke, sekarang saya berada di depan almarhum yang kedua ya, yang terakhir yang dibakar. Jadi kalau dibakar itu kita itu dapat nasi. Nah sebelumnya kan dikubur, itu kita nggak dapat nasi, langsung pulang. Kalau saya boleh tahu, almarhum meninggal karena apa? Sakit jalan, tidak bisa jalan. Tidak bisa berjalan. Lama sakitnya? 1 tahun lebih. Udah 1 tahun lebih. Pokoknya Bapak Canggih melinggih ke ditua biar lancar, bahagia, senang, pang sambuti jak bidadari cantik. Hari Sabtu hari Minggu. Tidak orang lokal saja yang saya tanyakan, tapi juga ada orang dari Spanyol. Inilah dia. Sedih karena saya tahu orang yang meninggal ya. Iya. Tapi senang semua keluarga dari sini untuk dia bisa terbang ya. Iya. Semuanya dengan lancar. Cuacanya bagus karena kalau ada hujan susah ya. Tapi semuanya Tuhan ya kasih waktu yang bagus. Oke lah. Ngomong-ngomong dari negara mana? Spanyol. Spanyol. Wih, pintar bahasa Indonesia. Dan upacara ini itu dipimpin oleh Ide Resi. Jadi itu saja untuk video kali ini. Di video selanjutnya aku ada di sini. Sampai jumpa di next video. Bye bye.